bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Kak Putri. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah adik-adik, untuk kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Ayo disimak video pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa mengonfirmasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Lalu, apa tujuan dari teks prosedur? Seperti definisinya, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan. Dan yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur juga ternyata memiliki beberapa jenisnya. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yang dimana teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks.
yang dimana teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Nah, adik-adik, kalau kalian ingin menyusun teks prosedur, pastikan kalian menggunakan ketiga struktur tersebut ya. Karena struktur teks prosedur yang lengkap akan membuat arahannya menjadi jelas dan bisa membantu pembaca dalam memahaminya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur, diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks jenis prosedur. Yang pertama itu ada kalimat, kedua konjungsi, ketiga numeralia, keempat pronomina, dan yang kelima verba. Yang pertama, kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Dan yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca, tanda tanya. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam. Yang pertama, konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Yang kedua, konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Yang ketiga, numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pronomina penunjuk adalah kata ganti untuk menggantikan benda, contohnya ini, itu, dan tersebut. Yang kedua, pronomina persona adalah kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, dan kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita dan kalian.
Dan yang kelima, verba. Kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Yang kedua, verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Selanjutnya, cara membuat teks prosedur. Untuk membuat teks prosedur yang benar harus memuat struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan tadi ya. Adik-adik bisa menerapkan langkah-langkah berikutnya. Yang pertama ada judul. Untuk menarik perhatian pembaca, kita harus membuat judul yang juga menarik. Tapi ingat, jangan sampai clickbait ya. Judul harus membuat prosedur apa yang akan kamu tunjukkan dalam teks. Misalnya, cara membuat pot bunga dari limbah kertas, tutorial menyalakan oven, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan. Setelah kita menuliskan judul, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur ini. Hal ini untuk menunjukkan pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dalam tujuan, kita harus menyebutkan secara gamblang hasil akhir yang akan didapatkan. Yang ketiga, alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak ya. Ketika adik-adik menjelaskan prosedur tentang cara membuat sesuatu, tentu harus ada alat dan bahan. Tapi saat kita ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu yang memang tidak membutuhkan alat dan bahan, bagian ini tidak harus ada. Yang keempat, langkah-langkah. Nah, ini bagian yang paling utama. Kita harus bisa menjelaskan secara kronologis atau berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya langkah-langkah dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran. Dan yang kelima, penutup atau kesimpulan. Bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur yang dibuat. Nah, adik-adik, ini contoh dari teks prosedur ya. Adik-adik dapat membacanya secara mandiri. Oke adik-adik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!